Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Mestinya saya ingin bapak-bapak menyimak materi dalam bentuk tulisan juga, sebagaimana tadi malam saya ngaji di Al-Huda juga demikian. Sudah saya siapkan materinya, tapi belum sempat ngeprintnya. Begitu diprint keluar kertas aja, tintanya habis. Iya, beberapa toko tutup, dan tadi siang acara walimahan pindah-pindah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka walaupun tanpa materi tertulis, semoga bapak-bapak dan kita semuanya bisa menyimak dengan baik, sehingga pesan-pesan yang ada dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sampai ke kita, dan kita berusaha untuk amalkan dan praktekkan secara bertahap sebagaimana materi-materi sebelumnya. Kalau kita ulang kilas sejenak apa yang sudah kita lewati kemarin, telah membahas dengan judul Tauqirul Ulama'i wal Kibari, memuliakan para ulama dan orang-orang tua. Sudah pada dijalani apa belum? Harus begitu. Begitu ngajinya sudah disimak, maka terus ditindaklanjuti. Siapa kira-kira yang dipandang ulama ya di sekitar kita ini? Artinya ulama dari kata alim. Artinya alim tahu, ngerti, menguasai di bidang agama. Kalau tidak pinter ngaji, Quran hadisnya bagus. Tidak harus nunggu komplit menguasai semuanya. Nah nanti hadis-hadis ini nggak teramalkan nanti. Tapi paling tidak orang tersebut sudah lumayan di atas rata-rata, maka kita harus muliakan dia, ulama. Karena zamannya lagi hampir berbalik. Ketika dengar ulama mau datang itu loh, kok langsung buru-buru bikin surat. Ya benar? Di KM masjid mau didatangi ulama, kok terus buru-buru reaksi, gimana begitu? Sehingga sampai ulama sampai bingung cari tempat, padahal umatnya pada nunggu. Maka betul-betul harus dimuliakan. Tidak hanya menunggu, kalau perlu malah jemput, ngamankan, mulai datangnya sampai pulangnya, muliakan. Jangan sampai kita ketularan fitnah dan penyakit-penyakit akhir zaman. Ulama disio-sio. Lebih kejam lagi adalah dipersekusi. Ini disia-sia, dibubadirkan.
persekusi, ditolak, diusir, cemooh, kurang rahmatan lil alamin loh. Kurang rahmatan lil alamin. Ulama. Cuma sebagai ulama jangan sampai hanya dinilai pinternya saja, tapi juga ada muwasafat, kriteria-kriteria yang lainnya juga. Kalau tadi kan saya jelaskan karena terambil dari kata alim, tapi Allah Ta'ala berikan sifat-sifat berikutnya. Di antaranya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau memang dia ulama sungguhan, pasti rasa khasyahnya, takutnya kepada Allah pasti ada. Maka tidak ada ulama yang berani melawan hukum Allah, nolak hukum Allah, ngelonjakin. Sebagaimana yang saya contohkan kemarin adalah milkul yamin. Orang belajar sudah sampai tingkatan S3. Udah pinter apa belum itu? Bapak-bapak sudah S3 apa belum? S3 itu jenjang yang sudah ini, dikit lagi profesor. Oleh karena itu para ulama-ulama tazkiyatun nafas, ulama-ulama ihsan, ditakutkan ulama-ulama yang seperti itu dikategorikan sebagai ulama su namanya, pinter, tapi tidak kurang berimbang antara kepinterannya, antara inteleknya dengan rohaninya, iman batinnya. Ditambah lagi dengan pesan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama yang sesungguhnya itu adalah pewaris para nabi. Berhubung para nabi sudah pada meninggal, maka ulama-ulama itulah yang melanjutkan risalahnya, yang melanjutkan menyampaikan risalah ke umat. Maka disebut ulama kalau memang betul-betul ngemong umat. Jangan hanya nongkrong di seminar, tidak hanya nongkrong di masjid atau di perpustakaan, tapi juga ngajak-ngajak, nyamperin, dakwah, nyeru. Lebih-lebih kok ada yang berkenan menyerunya sampai ke pelosok-pelosok. Oh, malah dahsyat juga, karena di pelosok masih banyak zulumat. Apa itu zulumat? Masih pada kegelapan zahirnya maupun gelap akidahnya. Maka diharapkan ulama-ulama itu memberikan pencerahan lahiriah dan batiniah. Maka kalau ada sosok yang seperti itu, wah, ulama harus taruh hormat. Maka kita juga begitu. Kalau memang tidak bisa menghormati secara perilaku, ya secara perkataan. Menjadi apanya ya? Kalau bahasa flowernya apa namanya itu? Flowernya apa ya? Paling tidak ikut berluaskan, ikut framingnya kalau bahasa ini, termasuk fan-nya gitu. Pertemanannya itu juga dari rangkaian-rangkaian kita taruh memuliakan begitu. Nah, sekarang saya lanjutkan, walaupun kemarin itu adalah kalau dilihat dari Riyadhus Shalihin ada di bab 45-an, tapi ini juga kita akan simak yang berkaitan dengan fenomena yang kita alami belakangan, yaitu jatuh pada bab 27 yang saya pilihkan dengan judul Hurmatul Mukminin. Orang mukmin itu punya martabat dan kehormatan, maka kalian harus junjung itu.
Jangan sampai ketika ngadepin orang mukmin malah bengis. Bengis tahu ya? Bengis itu apa? Galak. Apalagi? Kejem, serem. Ini kadang kalau tidak diingatkan ini ya, seakan-akan di dunia itu terus gagah sendiri. Dia lupa, nah ini dia lupa bahwa dia bakal tua, bahwa nanti usianya uzur, tenaganya berkurang. Dia mengira sehat terus, dia mengiranya hidup terus. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa jabatannya, harta bendanya, kedudukannya, kekuasaannya akan mengekalkannya. Maka tindakannya brutal. Maka bapak-bapak sekalian, kalau seandainya Allah titipkan kepada kita apapun itu, apakah jabatannya, apakah itu nanti apa ya ininya, maka kalau jadi begitu-begitu dengan orang kecil, dengan orang harus betul-betul menghormat. Begitu. Kalau seandainya dianggap salah dan khilaf, jangan sampai keras. Ya gimana? Ditindak tapi cara menindaknya yang cukup proporsional. Jangan sampai sudah minta ampun malah semangat untuk ngebok, sehingga tulangnya patah, sehingga tengkoraknya bocor. Nauzubillah. Bahkan seandainya kita jadi pimpinan, terus ada pemberitaan izin, Pak Pimpinan, ini ada ormas yang mau melaksanakan aksi dan demo. Dari kalangan siapa? Jamaah Al-Amin Bumi Mutiara. Oh, siapin pendungan yang banyak. Nanti water cannonnya ditambah yang pedes-pedes begitu. Jangan begitu. Harus malah sebaliknya. Oh, Jamaah Al-Amin ahlan wa sahlan, dengan senang hati. Nanti jangan cederai itu, karena itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Harus begitu. Jangan sampai kebaliknya, dengan orang-orang baik malah galak, tapi kalau dengan orang jahat malah jangan. Kalau di sini berbuat zalim, berbuat aniaya. Kita simak, tidak kok kita bikin gara-gara kita tidak kepengen ini, apalagi direkam juga. Ini saatnya sensitifnya zaman memang. Tapi kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara-saudara kita ngalami begitu, ada hadis dan ayat Quran kok sampai diumpetkan, tidak disampaikan, ya dosa juga. Maka ini dalam rangka untuk membekali kita. Kalau jadi apa-apa itu, kita kembali kepada tuntunan yang Allah berikan. Kita simak pelan-pelan. Mulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 30, di mana Allah taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Waman, dan barang siapapun orangnya, selama dia masih merasa orang. Kalau dalam ilmu nahwu itu, kalau man itu adalah lil akil namanya. Lil akil itu apa? Orang yang punya akal. Kalau merasa dirinya akalnya punya, nah ikut ini. Tapi yang orang yang tidak mengindahkan ini, oh berarti akalnya kayaknya udah lepas itu. Cuma bentuknya aja kayak orang, gitu. Bentuknya kayak orang, hidungnya sama, cuma kok perbuatannya tidak kayak orang. Wah, kenapa orang ini yu'azzim? Dari kata azim, mengagungkan.
tidak mengecilkan, tidak merendahkan, tidak menghina, menginjak-injak. Ini mestinya ini adalah termasuk ayat-ayat HAM ini mestinya. Betul. Hukukul insan, karena manusia itu sudah Allah muliakan, lebih-lebih manusianya adalah mukmin, sangat berharga nilainya. Dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillahi, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, yang terhormat banyak sekali, tidak hanya manusia. Masjid, maka masuk masjidnya harus punya adab, harus yu'azzim. Jangan sampai mentang-mentang bawa pentungan terus sepatu masuk. DKM nggak berani nolak, nggak berani, jangan. Saat ini mungkin bisa jadi lancar, tapi 1 tahun kemudian keceklok, bisa jadi kualat atas masjid, bisa jadi keceklok, tahu ya? Iya, pincang terus jatuh dan sebagainya. Manusia nggak ada yang kuasa, serba lemah. Ngantuk sedikit keserempet aja udah kelagapan. Jadi kemungkinan kita celaka itu sangat itu. Maka kita yang jumawa, yang takabur, yang sombong dan harus dikempesin. Terhadap azan juga harus taruh hormat. Berhenti bicara, berhenti ngobrol, dengerin, simak. Jangan lantang. Apaan suara azan? Lebih indah suara kidung. Kan begitu, melancang. Tapi entah kenapa delalahnya orang-orang yang seperti itu kok awet gitu. Ya benar. Padahal sangat sudah pantas kalau, tapi ya awet itu. Nah, itu yang kita nggak kuasa, karena namanya ajal Allah yang atur, gitu. Kok awet ya, kok sehat, kok hidup terus, kok nggak mati-mati orang yang bikin fitnah-fitnah itu gitu. Nah, itu kalau dalam kajian keislaman namanya istidraj. Dilulu dilos. Biar membagi buta. Buzzer-buzzer yang menyerang Islam malah fasih-fasih, lancar-lancar itu. Mungkin paket datanya malah mungkin bergiga-giga itu, ya mana? Ustadz, wah cuma numpang wifi. Kalau pas lagi di ngajar numpang wifi, masjid ada wifi numpang gitu. Ustadz. Padahal ngasih nasihat, jawab pertanyaan. Tapi yang buzzer-buzzer agama itu giganya mungkin unlimited itu mungkin. Iya benar. Biasa itu. Tapi dilalahnya walaupun sudah ini nggak kena ITE juga gitu. Gitu. Lancar aja. Ini namanya istidraj. Kalau dalam surat Al-Baqarah namanya wayamudduhum fi tughyanihim. Dan Allah panjangkan los. Kayak layangan dilos-los. Nah, kenapa kita harus agungkan kehormatan-kehormatan di sisi Allah? Fahuwa khairun lahu. Maka karena sikapmu untuk menghormati kehormatan Allah itu akan kembali baik untukmu. Jadi balasannya kembali kita. Tapi kalau kamu coba-coba untuk menghinanya, untuk merendahkannya, fahuwa syarrun lahu. Maka akan menjadi berakibat buruk buat kamu. Buruknya kapan? Bisa jadi besok, lusa, tahun depan, alam kubur, mahsyar, ke sana nanti. Kalau kita masih pada percaya akhirat, masih percaya alam kubur. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sama juga. Dalam surat Al-Hijr Allah nyatakan juga waqfid janahaka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Waqfid janahaka itu, waqfid itu kan tundukkan, janah itu sayap. Maka orang Jawa menerjemahkan ayat-ayat ini
Apa begini tuh? Nah, itu nuwun nyun sewu amit. Sopan santunnya. Sopan santun di hadapan orang-orang mukmin. Jangan sampai di hadapan orang mukmin kuwajem ini dan sebagainya. Di hadapan orang tidak mukmin, nggih, jangan. Orang mukmin ya semuanya, tukang becak, kuli dan sebagainya. Kalau dia mukmin, kamu harus tahu. Padahal seragammu tinggi, sampai loncat ini. Iya. Wahfid lahu ma janaha. Di ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 32 Allah Ta'ala firman, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka bagaikan membunuh semua manusia. Maha benar Allah dengan apa yang difirmankan. Membunuh, kita bunuh. Kuatnya kalau kisos maksudnya orang ini sudah membunuh orang, maka harus gitu. Tapi orang nggak salah apa-apa, atau salahnya tidak seberapa. Cuma kita lampiaskan emosi terhadapnya sehingga dia pada saatnya terus mati. Maka seakan-akan galakmu itu kayak nggalain orang semuanya. Mukulmu, nendangmu, gitu, jotosmu. Karena di YouTube itu banyak kayak begitu. Di tahap satu, satu ada yang begini, ada yang begini. Ketika agak gagah begitu terus seakan diluapkan. Maka terus berakibat dosanya juga demikian. Berarti beratnya kita tanggung luar biasa. Maka ketika kita melihat saudara kita ngalami begitu, di sini harus terenyuh-terenyuh gimana gitu. Namanya iman. Apalagi kajian kita sebelum-sebelumnya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Walaupun kita tidak mengalami itu, tapi kalau saudara kita ngalami begitu, di sini juga sakit juga. Maka hadirin yang mulia, bapak-bapak sekalian, kalau memang betul-betul dititipi Allah jabatan, kekuasaan dan sebagainya, maka harus memperlakukan terhadap sesama dengan baik. Tidak atas panggilan ayat-ayat ini aja, sebetulnya sila-sila Pancasila juga mengajarkan sedemikian kemanusiaannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa sudah seruannya. Cuma antara seruan dengan praktek ini yang belum klik itu apa ya? Nah, naik ini disconnect karena paket datanya habis, ya, disconnect. Ini harus klik ini. Apalagi tokoh-tokoh, apalagi pengusung-pengusung apa pendiri negara misalnya, termasuk keturunannya mestinya mempelopori. Harus menghidupkan seruan-seruan nilai-nilai itu semuanya. Persatuan Indonesia kayak begitu. Keadilan sosial bagi seluruh, namanya seluruh ya. Tidak pilih-pilih. Nah, ini. Maka sebetulnya ini yang kita harus cocokkan dalam diri kita. Dan ayat-ayat yang lain masih banyak lagi. Kita simak berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di nomor hadis jilid dan halaman sekian melalui sanadnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, man marro fi syai'in mimma sajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun fal yumsik. Al hadis, karena hadisnya masih ada lanjutannya. Man marro, barang siapa yang melewati, yang lewat. Di mana lewatnya? Fi syai'in mimma sajidina,
di suatu tempat dari masjid-masjid kami. Tempat maksudnya bisa jadi halamannya, dekatnya, serambinya gitu, di sekitar masjid-masjid kami untuk maka ini nanti ya jangan sampai ada orang ketika jauh dari masjid kalem-kalem naik motornya, begitu dekat masjid geber-geber buang-buang, sama juga jangan. Hadisnya luar biasa dalam ini, karena di masjid itu banyak orang, berarti menyakiti banyak orang. Saya teruskan hadisnya. Au aswaqina, atau pasar-pasar kami. Pasar berarti tempat publik, tempat keramaian, tempat kumpulnya banyak orang, fasilitas umum. Wa ma'ahu naibelun, sementara dia lagi bersama, ma'a itu kan bersama ya, atau membawa nablun. Nablun ini terjemahkan anak panah. Maka gimana harusnya? Fal yumsik, maka hendaknya ia memegang atau menutupi ujung-ujungnya. Jadi menahan itu ya disarungkan, jangan malah ditodongkan gitu. Padahal bawanya tidak kok niat untuk mengarah, hanya sekedar yang bawa biasa. Cuma kalau dibiarin, kalau kita lengah, itu potensi bisa jadi kena orang gitu. Maka Bapak-Bapak sekalian, ketika Idul Adha misalnya, Idul Adha itu kan zamannya mau nyembelih, ya benar? Maka begitu mau nyembelihnya nanti jam 8, jangan sampai jam 6 sudah gini-gini kan. Nah ini ya, gitu. Terus apa, warna mingis tahu ya? Dikelebat-kelebatkan, jangan. Kalau perlu malah ditutupi. Jangan sampai kamu bikin takut orang mukmin. Bikin takut aja nggak boleh, apalagi mencelakai, melukai. Nah, begitu. Maka kamu umpetkan, gitu. Fal yumsi itu kamu tahan, umpetkan, sehingga orang-orang nggak lihat, biasa sehingga kenang. Tapi hati seperti ini jangan sampai dimaknai secara letterlek. Yang nggak boleh kan cuma anak panah. Padahal anak panah ini maksudnya adalah ya senjata. Apakah keris, atau yang sekarang lagi viral itu yang begini terus ada itu, panah juga itu. Naruto apa? Orang nggak candaan kayak Naruto apa katanya. Jadi apakah birang, termasuk pistol, termasuk golok, termasuk pentung juga. Maka misalnya bapak-bapak di antara kita kok ada yang diamanai Satpol PP karena mau tugas berangkat kerja jam 7, sementara jauh, sehingga subuh sudah ada di Al-Amin, sudah pakaian lengkap gitu. Maka pentungannya yang penting dulu, atau taruh di mobil dulu. Jangan dibawa, nanti imamnya takut. Gimana? Nah kalau imamnya takut nanti setelah baca Fatihah terus gimana? Iya, itu pentungan. Bahkan kalau seandainya saya punya seragam ini yang kesannya itu agak menakutkan, maka tutupi jaket. Kira-kira begitu. Karena saya sendiri ngalami. Khotbah tadinya lantang, katanya berapi-api, ini suaranya lantang. Tengok-tengok ternyata ada jamaah yang seragam, langsung ngepel. Nah itu maksudnya begitu. Oh ternyata ini efeknya ya. Jadi bagi sono itu sebaiknya kalau memang orang mukmin betulan, jaga perasaan orang mukmin. Jangan gara-gara kehadiranmu, karena gara-gara keberadaanmu bikin yang lain takut. Maka ya ini tanpa senjata, tanpa apa, ketika kita pakaian apa namanya preman ya, preman ini yang tidak, yang biasa nih, jangan serem juga. Karena ada sebagian di antara kita sebelum jubahan itu kayaknya tuh wajahnya bagus, begitu agak jubahan itu terus, nah itu juga jangan sama.
karena takut. Termasuk lontaran bid'ah, syirik itu kalau memang tidak krusial betul jangan sampai terlontar. Kalau hanya sekedar untuk gitu, nakutin bid'ah, syirik dan sebagainya itu enak diam aja. Gimana itu caranya? Ini jadi maksudnya nablun itu tidak hanya anak panah aja. Bahkan kalau perlu ini diterjemahkan nablun bisa jadi pasal-pasal undang-undang. Pasal undang-undang yang lincip dan tajam gitu. Kalau pas melewati ustadz, kamu sarungkan itu undang-undang pasal itu kayak gitu. ITE misalnya. Jangan ketika lewat ustadz langsung jebret, walek malah. Paham ya maksudnya? Ini nablun ini tidak hanya anak panah aja, tapi undang-undang juga. Namanya ustadz, dari 1 jam misalnya ketelingsut sedetik 2 detik ya mungkin manusia, ya benar? Mahalul khoto. Jangan sampai karena tersinggung terus kemudian anak panahnya langsung jebret. Bilang idiot sedikit langsung jebret, tajam namanya. Ya kayak begitu-begitu. Padahal yang lebih kayak begitu lewat-lewat aja. Mestinya kalau ada pasal-pasal yang seperti itu kok menimpa ustadz, lewat aja. Bahkan kalau perlu, tapi ini ngajarin nggak baik ini. Misalnya kita lagi tugas razia, ustadznya mau khutbah, tangkap mana SIM-nya. Saya buru-buru tadi tuh mau khutbah. Udah lewat. Wah, jangan begitu ini. Kalau perlu seandainya itu diperlukan karena sudah ditunggu, yes. Nah, itu jangan, ini harus disarungkan istilahnya. Ya, pasal-pasal ini. Ya benar. Tapi saya ini pernah ngalami, alhamdulillah. Polisinya mungkin santri juga itu kayaknya. Entah pernah ikut ngaji saya atau enggak, itu pernah itu di dekat Kelapa Gading sana. Saya mau khutbah di Tugu Tani. Nah, enggak taunya karena kok longgar ya, sepi ya, tak buencengin. Ternyata saya lewat itu di jalan cepat. Padahal namanya motor ini mestinya harus jalur lambat kan? Wah, langsung ada razia loh. Kok saya sendiri nggak ada temannya ya? Ternyata salah ini ternyata. Pantesan kok yang lain pada macet-macetan ini kok longgar sedih. Alhamdulillah, iya itu dilolos. Saya tunjukkan jok saya di situ ada fiqhus sunnah, ada ini dan ini. Mohon maaf saya udah ditunggu jamaah ini. Ya besok jangan lewat yang sini, yang sono, jangan cepat-cepat ya. Oh itu. Kalau seandainya perlu loh ya, kalau seandainya perlu. Tapi ustadz pun kalau melanggar ya harus ditindak adil mestinya. Tapi maksudnya dalam kondisi darurat tadi suruh sarungkan, tahan, begitu. Maka hadirin yang mulia, ini hadis ini luar biasa. Padahal niatnya tidak untuk ini, hanya agar orang yang melihat itu tidak takut, suruh nyarungkan. Paku terus pokoknya yang mencederai. Bahkan kalau kita bikin, cuma di sini tidak ada ya. Kalau kita di kampung dulu itu bikin belumbang itu tempat sampah. Nah itu kan dicekungin nih. Maka kita harus pastikan bahwa kita bikin ini orang itu aman gitu. Jangan sampai malah sengaja orang sering lewat sini tak buatin ini ya. Nanti kalau kecemplung saya sorai. Nah, kalau perlu saya foto terus saya viralkan, jangan. Maka bapak sekalian, kalau seandainya nanti habis ngecor jalan, ini tebal sekali sementara ini jeblos dan sebagainya, maka kita harus inisiatif. Kita ini landing kan, biar nanti orang yang ini bisa lewat. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus pastikan begitunya. Apalagi dalam hadis yang lain. Ini buat siapa ini? Ini termasuk tauqirul ulama.
Cuma kalau di sana itu anget gitu, panasan. Bahkan jejer-jejer gitu, milih. Ada yang hitam, ada yang agak warna kuning gitu, iya. Oh gitu. Bahkan segelan semuanya, yang sehingga ada yang inisiatif kok nggak sempat diminum di majelis, maka terus diamankan, terus taruh tas, ada sampai begitu. Nah, itu nyeritain yang di sana, tidak kok modus apa main dilayani gimana ya, enggak. Nah, karena direkam ini. Hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu Al-Aqra bin Habis faqala Al-Aqra inna li asyratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disaksikan oleh para sahabat mencium cucunya Hasan bin Ali. Ini ekspresi orang ngasih sayang. Jangan bengis, jangan galak. Nah, pada waktu itu di majelis tersebut ada orang yang namanya Aqra bin Habis. Ketika menyaksikan Rasulullah mencium seperti itu, komentar, saya punya anak 10, tapi satu pun nggak ada yang saya cium, biasa aja, lewat-lewat gitu aja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang tersebut, seraya berpesan, man la yarham la yurham. Ini sangat pendek tapi harus betul-betul teramalkan. Barang siapa yang tidak mengasihani, maka dia tidak akan dikasihani. Barang siapa yang galak, maka pasti dia akan digalai. Barang siapa yang mendong melebihi kewajaran, maka dia mendong. Barang siapa yang nyeret-nyeret di luar batas, maka begitu. Man la yarham la yurham. Apalagi yang mendong, apalagi yang nyeret, apalagi yang jotos, yang nendang, nanti adalah para malaikat, utusan Allah. Nah, pendungan kita atau nendang kita dengan tendangannya malaikat, kencengan siapa itu? Maka di akhirat itu balasannya berlipat-lipat memang. Tidak hanya kebaikannya aja, kejelekan juga begitu. Karena malaikat itu alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Wah ya. Malaikat tega-tega, nggak ada ibanya ketika di akhirat. Sesuai dengan perintah Allah. Maka pastikan diri kita termasuk golongan orang-orang yang mengasihi. Jadi dosen misalnya, kok kayaknya nggak lulus ini. Siapa yang nggak lulus ini? Oh, Jamaah Al-Amin yang ngurusin dakwah, gimana ini? Ya sagak dia. Nah itu. Iya, ada Jamaah Al-Amin yang lainnya nyerahin tugas, ini kok enggak? Gimana ini? Ya jewer tapi ya, jangan sampai diuntir. Ini seksi dakwah kalau pas kuliah kok enggak nurut. Nah, begitu. Merbot agak males sedikit gimana? Dikasihani atau langsung dipecat? Merbot terus numpain apa misalnya, langsung potong gaji atau dimaafkan? Atau SP3? Maka hadirin mulia, ini harus diberlakukan terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap tetangga, lebih-lebih terhadap orang mukmin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu semuanya kaidah dan prinsip dan maha benar Allah dengan apa yang difirmankan. Maka hadirin yang mulia, di zaman yang seperti ini harus betul-betul kita kembali kepada seruan-seruan Al-Quran dan Sunnah Nabi dimanapun kita posisinya. Harus tahu diri bahwa kita hidup di dunia ini adalah bakal berakhir sementara, dan kita akan mengalami di akhirat
dan balasannya sesuai dengan perilaku yang telah kita lakukan di dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Ada tanya jawab atau cukup? Cukup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah.